Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sarif dengan NPM 21120 Saya akan menjelaskan materi pertama dari sejarah perkembangan HAM. Yang pertama yaitu generasi pertama, Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah yang dirilis pada tahun 622. Disusun oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan atau menyembah berhala Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu umat. Piagam yang kedua yaitu Piagam Magna Carta yang dibuat pada tahun 1215. Piagam Magna Carta diartikan sebagai piagam agung berisi dokumen yang mencatat hak-hak yang diberikan Raja Inggris kepada negara bawahannya dan sekaligus membatasi Raja John di Inggris. Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, Raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan Raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, Raja tetap berwenang membuat undang-undang. Perkenalkan, nama saya Randimiati, NPM 21120111459. Selanjutnya adalah Bill of Rights tahun 1689. Bill of Rights ditandatangani Raja William III, disebut juga dengan Undang-Undang Hak 1689. Undang-undang yang diterima Parlemen Inggris yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II yang dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1960. Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum, equality before the law. Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan. Bill of Rights, Undang-Undang Hak, naskah yang disusun rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi Undang-Undang Dasar pada 1891. Selanjutnya adalah Declaration of Independence tahun 1776. Deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris ini tahun 1776 disusun oleh Thomas Jefferson bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Teresia Rosa dengan NPM 21120111531. Saya akan melanjutkan mengenai sejarah perkembangan HAM generasi pertama dalam bentuk piagam yang selanjutnya yaitu Bill of Rights tahun 1689. Bill of Rights tahun 1689 ditandatangani Raja William III, disebut juga sebagai Undang-Undang Hak 1689. Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum, equality before the law. Paham inilah yang akan menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan. Lalu selanjutnya terdapat Piagam Declaration of Independence tahun 1776. Deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776 disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya mengenai kemerdekaan, persamaan, dan juga persaudaraan. Sekian, terima kasih. Memperkenalkan diri, sebelumnya nama saya Reka Bonita dengan NPM 21120111470. Di sini saya akan melanjutkan mengenai generasi kedua tentang perkembangan sejarah HAM di Indonesia. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, negara baru tidak hanya menuntut hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian dari situ lahir dua perjanjian, yaitu yang pertama Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, dan yang kedua International Covenant on Civil and Political Rights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andana Heranisa, NPM saya 2152 01 10 31.
Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi ketiga. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Yang pertama ada hak atas pembangunan ekonomi dan sosial, yang kedua ada hak atas perdamaian, yang ketiga hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, hak atas lingkungan hidup yang baik. Kelima, hak untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat atas warisan umat manusia bersama common heart of human mankind. Yang keenam, ada hak atas bantuan kemanusiaan. Dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya. Lalu ada generasi keempat. Selanjutnya, dalam perkembangan zaman sekarang dan masa yang akan datang, persoalan hak asasi cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Rights of Asian People and Government. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengakuan, pengaturan, dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi, dalam instrumenter internasional, dokumen internasional yang mengakui kesamaan manusia yang juga mengikat setiap negara atau anggota PBB, diantaranya adalah Deklarasi HAM Sedunia yang disetujui dalam sidang umum tanggal 10 Desember 1948 yang juga kemudian setiap tanggal 10 Desember dijadikan sebagai dari Hari HAM Sedunia. Di samping itu, DUHAM yaitu instrumen internasional pengakuan HAM terdapat dalam sedikitnya ada 54 instrumen. DUHAM PBB sendiri terdiri dari yang pertama mukadimah, habis itu ada muatan pasal yang terkandung di dalamnya itu meliputi 17 kebebasan fundamental yang pasal 3 sampai pasal 19, terus ada 2 hak sipil dan politik dari pasal 20 dan 21, ada juga di pasal 7 hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dari pasal 22 sampai 28, dan 7 hak itu ada di pasal 22 sampai 28. Sedangkan pasal 29 mengisyaratkan adanya kewajiban asasi manusia di samping HAM, serta pembatasan-batasan yang dilakukan undang-undang semata-mata untuk terpenuhinya hak dimaksud. Adapun pasal 30 menjadi kunci agar pengakuan tidak ditafsirkan untuk merendahkan martabat manusia. Mungkin yang terakhir itu ada pengakuan HAM dapat ditemukan dalam protokol untuk mencegah, menghapus dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, protokol tambahan konvensi menentang kejahatan terorganisir internasional, serta konvensi tentang persetujuan perkawinan, usia minimum untuk menikah, dan pencatatan perkawinan yang mensejajarkan hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan pernikahannya, atau Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage 2019-62. Selamat sore, saya Alexander DM dengan NPM 21120111553 akan menjelaskan tentang pengaturan, pengakuan, dan perlindungan HAM pada region Afrika dan region Asia. Pada region Afrika, pada tahun 1963,
berdiri Organization of African Unity pada tahun 1963 dan diganti dengan Constitutive Act of African Union pada tahun 2000. Tujuannya adalah untuk kerjasama internasional berdasarkan Piagam PBB dan DUHAM serta perlindungan terhadap HAM. Pada region Asia, berbeda dengan deklarasi sebelumnya. Deklarasi pendirian ASEAN tidak memuat isu-isu HAM. Dalam Hanoi Plan of Action, para pemimpin ASEAN menyatakan komitmen meningkatkan saling tukar informasi di bidang HAM dan mempromosikan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental manusia berdasarkan Piagam PBB, DUHAM, dan Program Aksi WINA.